Wa idza fasadat fasada sairu amali. Wa idza saluhat saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lainnya diterima. Kalau sholatnya tidak baik, bermasalah, maka seluruh amalan yang lain selain daripada sholat itu terancam. Terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di dalam kubur itu kan yang pertama ditanyakan itu adalah mengenai masalah sholatnya. Iya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat, bagaimana salat? Itu mulai dari alam kubur tuh sampai dengan di akhirat nanti. Yang menjadi sorotan bagi kita sebagai manusia, ya, itu adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka sudah yang lainnya itu tidak pati dihirani, karena sudah diinkludkan ke situ, dipingkutkan ke sholat tadi itu menjadi dihitung baik begitu. Tapi kalau sholatnya bermasalah, nah yang lain itu bahkan digonjang-ganjingnya sama malaikat itu. Oh ya, KPK akhirat itu. Udah bahaya KPK akhirat. Pokoknya penyidiknya itu lebih dahsyat daripada penyidik yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Penyidik KPK ini kan orang kalau sudah dipanggil sama penyidik KPK ini ketar-ketir, takut kalau, waduh, sini didudukan di situ. Menghadap beberapa penyidik aja sudah bergetar tangan. Nah ya, penyidiknya akhirat nih malaikat yang akan menginterogasi kita secara detail. Kalau sampai sholat yang menjadi modalnya itu kada baik, berimbas kepada yang lainnya, kita akan ya diobok-obok sama mereka malaikat yang sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak pandai menjawab. Tapi kalau sholatnya baik, nah santai aja. Kenapa? Karena nanti jelmaan dari sholat itulah yang akan menjadi ya pengacara yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama malaikat tadi. Kita santai aja. Sholatnya tadi itu jelmaannya akan menjawab. Allah. Dan yang pertama itu sholat. Dalam hadis saya sampaikan dalam kitab sudah dipelajari di sini, kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, panjang hadisnya. Ketika orang itu disodorkan ke kuburan, sudah ada diletakkan di dalam kuburan tadi itu, ketika semua yang mengantarkan kita sudah bulikan, maka mulai datang malaikat tadi itu menginterogasi kita. Ketika menginterogasi kita, ya kalau kita sembahyangnya bagus, ya terjaga, terpelihara dalam kesehari-hariannya, dalam 5 waktunya, maka jelmaan sholat itulah yang akan keluar. Jadi ketika pertama kali malaikat itu bertanya berkaitan dengan sholat, maka dia akan menjawab. Baru disusul dengan yang lainnya, Al-Quran, ya, kemudian zakat, sedekah, itu akan menyusul jelmaan-jelmaan tadi itu untuk memberikan pertanggungjawaban. Yang paling utamanya adalah sholatnya tadi itu. Oh ya, siapa kau, kata malaikat? Aku ini jelmaan sholatnya si fulan. Dia selalu ya memelihara saya, menjaga saya setiap waktunya, tidak tertinggal. Maka saya bertanggung jawab dengan klien saya akan membantu dia, dan saya akan menjawab apa yang akan Anda tanyakan kepada saya berkaitan dengan sholat. Oh, dia sendiri akan bertanggung jawab. Allahu Akbar. Makanya apa ujar Nabi itu betul. Apabila seseorang itu atammal wudu, wudunya sempurna, kemudian sholatnya, di dalam sholat rukunya, di dalam ruku ada sujudnya, kemudian di dalam sholat ada bacaannya, semuanya maksimal, semuanya baik, ya, maka qalat lahu hafidhakallah. Yang pertama di dunia, manfaat sholat itu akan mendoakan orang yang melakukannya. Ya Allah, jagalah orang ini, peliharalah orang ini, lindungilah orang ini, ya Allah. Itu doa sholat kepada orang yang melakukan. Sholat sendiri itu mendoakan orangnya. Itu di dunia. Nanti di dalam kubur, ya, dia akan keluar menjadi jelmaannya tadi. Kenapa? Karena ujar Rasulullah SAW itu sholat fayas'adu, dibawa oleh malaikat hafadhah hatta ya tantahiya ilallah, sampai sholat itu dihadapkan kepada Allah oleh malaikat hafadhah. Kemudian setelah dipandang oleh Allah itu sholat, fatashfa'u li sahibiha, maka
Sholat itu nanti akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukannya. Nah itu maksudnya, dalam kubur dia akan menjelma untuk memberikan jawaban-jawaban ketika dilontar pertanyaan sama malaikat. Allahu Akbar. Ini untungnya kita. Kalau sudah jelmaan sholat tadi itu sukses, ya, sehingga malaikat tidak bisa lagi bertanya-tanya karena semuanya sudah dijawab, maka amalan yang lain itu akan ngikutin, sehingga malaikat pada akhirnya dalam hadis itu sudah diam. Sudah katanya, aku nggak mau bertanya-tanya lagi, dan sudah nggak ada celah untuk bisa tembus kepada klien kamu itu. Sudah, ya, biar klien kamu itu istirahat saja. Allahu Akbar. Num kanomil aris, biar istirahat seperti mana istirahatnya pengantin hanyar. Ya Allah, nikmat. Maka orangnya tadi itu yang lulus dari imtihan, dari pertanyaan malaikat tadi itu, karena sudah dijawab semuanya, sama sholatnya, sama puasanya, sama zakatnya, sama Al-Qur'annya, sama amal solehnya, dia langsung seketika itu melihat berubah. Kuburan itu bukan sempit lagi, melainkan luas, indah, banyak hiasan-hiasan. Waduh, menakjubkan, membuat dia senang dan bahagia di dalam kubur itu. Itu yang dimaksud dengan raudhah min riyadil jannah. Allah.